Pada keesokan harinya, Okarun terlihat begitu bingung jika bertemu Momo. Di depan gerbang sekolah, Momo sudah menunggu kedatangannya. Okarun pun langsung nyelonong dan mengabaikan Momo begitu saja. Tapi Momo segera menyapa Okarun dan mengajaknya untuk masuk sekolah bersama-sama. Okarun pun kembali pada kehidupan di kelas yang penuh dengan bulian dan membosankan. Di sisi lain, Momo terlihat melamun dan tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Kedua temannya pun agak khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis tersebut. Disinilah diketahui, si Momo ternyata ingin ngobrol dengan Okarun tentang alien. Okarun sendiri juga ingin sekali ngobrol dengan Momo. Ketika istirahat siang, keduanya nampak menerobos kerumunan siswa untuk bisa bertemu. Sayangnya mereka sisipan dan tidak bisa bertemu. Keduanya pun nampak bingung dan frustasi. Ternyata keduanya duduk bersebelahan di taman dipisahkan oleh sebuah tembok. Ketika keduanya beranjak dan hendak kembali ke kelas, disitulah mereka saling bertabrakan di tempat ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka dipergoki oleh teman-teman sekelasnya Momo. Teman-temannya pun mengira kalau Momo berpacaran dengan Okarun. Dia pun menepiskan anggapan tersebut dengan menegaskan kalau tidak memiliki hubungan spesial dengan Okarun. Demikian juga dengan si Okarun yang tidak sudi memiliki pacar seperti Momo. Momo dan Okarun nampak saling mengejek dan berlalu. Di dalam toilet, Okarun begitu kaget melihat burungnya tidak memiliki telur. Shin pun beralih pada Momo yang tengah diinterogasi oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun sangat penasaran dengan lelaki yang bisa mencuri hati Momo. Momo pun tidak bisa mengelak ketika Okarun tiba-tiba mendatangi kelasnya. Di sini Okarun berusaha mengajak Momo untuk berbicara secara baik-baik. Tapi Momo masih sakit hati dan tidak ingin berbicara dengan si Okarun. Dia pun mengusir paksa Okarun pergi di depan teman-temannya. Okarun pun akhirnya pergi dan menganggap bahwa Momo begitu malu untuk sekedar berteman dengannya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Tanpa sengaja Okarun menabrak bahu seorang siswi. Wajah rupawan gadis tersebut membuat Okarun langsung tersipu malu. Sementara itu Momo melintas dan dia masih merasa bersalah karena terlalu jahat pada Okarun. Tapi di sini dia begitu bingung setelah menyadari kalau Okarun berbicara akrab dengan seorang gadis cantik. Gadis berambut pink yang diketahui bernama Aira Shiratori itu pun nampak melewati Momo. Dan disinilah Momo mengetahui kalau gadis tersebut hanya mempermainkan perasaan Okarun saja. Dia langsung menggunakan kekuatan espernya dan menjatuhkan sebuah baskom besar tepat di kepala Aira. Dia juga berpura-pura memuji Okarun di hadapan Aira dan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Momo meminta maaf pada Okarun karena sudah bersikap buruk. Sesaat kemudian Okarun kembali teringat akan musibah yang menimpanya. Dia pun berbicara dengan serius serta menyampaikan detail permasalahannya pada si Momo. Jelas saja Momo langsung tertawa terpingkal-pingkal setelah mengetahui kalau telur Okarun hilang entah kemana. Seiko pun mengambil sebuah cermin untuk memeriksa tubuh Okarun. Dia lantas memerintahkan Momo untuk mengambilkan sebuah boneka dan baskom cuci berisi air. Seiko sadar kalau di dalam tubuh Okarun ada sesuatu yang mencurigakan. Sesaat kemudian Okarun merendamkan kakinya pada baskom. Saat itu juga Seiko memukul kepala Okarun dengan kipas kertas besar. Disinilah Momo menyadari kalau aura Okarun berubah ketika Seiko melepaskan pukulannya. Seiko pun meminta Momo untuk mencabut aura tersebut saat berubah warna. Ketika Seiko kembali menghantamkan kipas besarnya pada Okarun, Momo langsung menarik dan melepaskan aura aneh yang bersembunyi di tubuh temannya itu. Saat itu juga jimat penghalang yang melekat pada boneka maneken Neko tiba-tiba hangus. Sedetik kemudian boneka itu hidup dan kabur begitu saja. Momo pun menyisir seluruh rumah dengan kekuatan psikisnya. Dia pun menemukan maneken Neko serta segera menguncinya dengan kencang. Seiko pun mengungkapkan kalau si Neko ini sebenarnya adalah Nenek Turbo. Jelas saja Okarun dan Momo nampak begitu kaget ketika tubuhnya terbakar oleh jimat penghalang Seiko. Saat itu juga Nenek Turbo berubah ke wujud rohnya dan berenang di antara api. Pada kesempatan yang sangat singkat itulah, Nenek Turbo segera masuk ke dalam tubuh Okarun. Dia pun menyuruh Okarun untuk mengambil pisau dan menghabisi Momo dan Seiko. Jika Okarun mematuhinya, si Turbo akan mengembalikan biji telurnya. Jelas saja Okarun sangat amat marah mendengarkan ocehan si Nenek Turbo yang begitu mengintimidasi. Tanpa disangka pemuda itu langsung berubah wujud ke dalam mode spiritual kekuatan Nenek Turbo. Momo dan Nenek Turbo pun jadi bingung mengapa hal ini bisa terjadi.
Seiko pun menegaskan bahwa kertas kipasnya dibuat untuk mengusir roh jahat dari tubuh manusia. Dan pukulan kipas sebelumnya hanya membuat kesadaran si Turbo keluar. Seiko pun menegaskan bahwa hanya dirinya seorang saja yang bisa mengembalikan kesadaran Nenek Turbo. Di sini Momo mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membenci Nenek Turbo walau hantu itu begitu licik. Sebelumnya Momo telah melihat kalau si Turbo memiliki simpati pada arwah para gadis yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dia pun mengajak Nenek Turbo berdamai dan menjadi aliansi. Jika Turbo mau mengembalikan telur burungnya Okarun, maka Momo berjanji akan mengembalikan kekuatan hantu tersebut. Walau masih kesal, tapi Nenek Turbo langsung menyetujui penawaran Momo. Ketika Momo meminta telur Okarun dikembalikan, si Nenek Turbo tidak bisa melakukannya. Dan dia berkata kalau telur burung Okarun telah terjatuh di suatu tempat.